all the time God is good. Ya sama-sama saya, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Katakan sama-sama, God is good all the time, and all the time God is good. Katakan sama-sama lagi, dalam nama Yesus saya diberkati, saya sehat, saya kuat, saya diurapi, saya dibebaskan. Haleluya. Yang setuju dengan firman Tuhan ini, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hidup. Sebab pertolongannya tidak pernah terlambat bagi setiap kita. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami datang kepada Bapak. Kami mengucap syukur, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya, kami sungguh mau percaya kepada Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi setiap kami. Bapak, tolong kami, hiburkan kami. Kami mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan diri kami sendiri. Engkau Tuhan yang memiliki hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami percaya Engkau Tuhan yang melawat setiap kami. Engkau menyembuhkan kami. Engkau menolong setiap kami. Kami perlu Engkau. Di saat badai bergelora, Engkaulah yang kami pandang Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Datang sama-sama. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupi kami Bapa, lingkupiku dengan sayap-Mu. Yang memerlukan pertolongan Tuhan katakan, naungiku dengan kuasa-Mu. Angkat tanganmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu.
semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Nyatakan sama-sama, lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari bersyukur, mari menyembah Dia, mari angkat hatimu, mari menyembah, mari beribadah kepadanya. Biar pagi hari ini hatimu bersuka karena Tuhan. Sebab orang yang percaya akan menerima jawaban doa. Kami bersyukur walau di saat badai yang sedang menerpa, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Sebab Dia sedang melatih iman kita. Kita bersyukur, kita menyembah. Oh, pagi hari ini biar hatimu, biar hati dan jiwamu sembah menyembah Dia, mengagungkan Dia, memuji Yesus. Walau bergelora badai yang menghadang, tetap percaya. Oh, kita terus menyembah Dia, tetap bersyukur. Katakan, Tuhan terima kasih untuk masalah ini, terima kasih untuk hal ini. Bersyukur untuk jalan keluar yang telah Dia sediakan. Katakan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk pintu yang terbuka, untuk jalan keluar yang Kau sediakan. Oh, walau matamu belum melihat, namun bersyukur jauh lebih dahsyat. Oh, ada kuasa yang menyertai. Ya lalabaka nama ya lalaba ya rabas. Ya nama ya nanamo. Dialah kekuatan kita, Dialah gunung batu kita. Haleluya. Yesus
Engkau Tuhan yang menyertai dan menolong kami. Saya rindu saat kita nyanyikan lagu ini ya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi katakan, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka
Sungguh tak tersembunyi kuasa-Mu bagi setiap kami. Engkau menolong kami, menguatkan kami melewati semua badai hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dalam firman Tuhan berkata di dalam Filipi, ya, kita buka sama-sama Bapak Ibu Saudara. Filipi 4 ayat yang ke-13. Ini ayat yang terkenal sekali. Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Ketika kita menghadapi suatu perkara, bukan berarti enggak selalu Tuhan itu enggak menghendaki. Ya, ada perkara-perkara yang memang sengaja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita melatih iman kita. Supaya kita melatih bahwa kita mengandalkan Dia. Dan ketika kita mengandalkan Dia, ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri. Supaya apa? Supaya kita dapat melewatinya. Tanpa kekuatan Tuhan kita nggak bisa melewatinya. Pasti semuanya akan stres. Pasti semuanya akan merasa wah, begitu berat Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau tanpa kekuatan daripada Tuhan, tidak mungkin kita bisa melewati. Orang-orang di dunia ini, ya, banyak sekali dari mereka yang putus asa. Nah, ketika kita dilatih oleh Tuhan, Tuhan tidak mau kita mudah putus asa. Amin. Ingat ini baik-baik. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Tuhan gak beri kekuatan, kita gak bisa melaluinya. Ya, makanya ada lagunya kan? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Lanjutkan lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Percaya Tuhan setia. Kalau Dia tidak setia, Dia tidak akan memberikan kekuatan buat engkau sampai hari ini. Karena Dia setia, Dia tetap memberikan kekuatan kepadamu meskipun engkau tipenya orang yang mudah putus asa, tipenya orang yang mudah mungkin komplain, tipenya mungkin engkau mudah menggerutu, tetapi Tuhan tetap memberikan kekuatan untuk engkau supaya engkau dapat melewatinya. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak sembarangan memilih orang. Katakan amin. Kita ini dipilih Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan kita nggak dipilih, kita dipilih untuk kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita nggak dipilih, kita nggak akan mungkin bisa melayani Tuhan. Kita nggak akan mungkin bisa hidup dalam perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita bisa mengenal Yesus hari ini, kita dipilih oleh Dia. Amin. Ya, kita umat pilihan Bapak Ibu Saudara. Kita harus bersyukur, harus terbuka mata kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Mungkin ada orang yang melukaimu, yang mengkhianatimu, ya, dan Tuhan memberikan kekuatan buat engkau supaya engkau bisa mengampuninya. Berbuah di dalam Tuhan, ya kan? Bukan hanya soal engkau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, tetapi minimal engkau menaklukkan kedagingan dirimu sendiri. Engkau tahu bahwa Dia menguatkanmu, Dia menegakkan kepalamu, dan jangan lagi engkau hidup di dalam intimidasi, jangan lagi engkau hidup di dalam kekhawatiranmu, jangan lagi engkau hidup di dalam masalahmu. Masalah boleh datang, masalah silahkan datang. Tanpa kita shalom, dia shalom duluan. Itu masalah. Tanpa kita undang, dia masuk sendiri.
Dia punya akses untuk membuka pintu dalam hidup kita. Ya, mau kita buka atau enggak buka, dia tetap bilang, "Shalom, saya masalah." Ya, jadi kalau ada masalah datang, bukan kita tengking Bapak Ibu Saudara. Kita andalkan Tuhan. Karena kita tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami tidaklah melebihi kekuatanmu. Amin. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang manusia semuanya mengalami. Adakah engkau disalib? Benar-benar disalib? Ya kan? Apakah Pak Yeskel Pandi di sana disalib? Enggak kan? Iya, enggak. Kita enggak disalib, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus itu sudah disalib buat kita. Sekali untuk selama-lamanya, katakan amin. Dia sudah menanggung masalahmu. Ya. Nah, masalahnya ini, masalah dalam masalah ini. Masalahnya adalah kita mau nggak dibentuk sama Tuhan. Yang kedua, kita mau nggak taat oleh pimpinan Tuhan. Tuhan suruh doa. Kamu tanpa doa nggak akan bisa menaklukkan masalah. Nggak akan bisa. Ya, makin kuat kamu doa, makin kuat imanmu, makin kuat karaktermu, makin kuat powermu. Ketika engkau berdoa, itu akan mendatangkan perubahan di dalam hidupmu. Dan ketika engkau mengalami perubahan, pribadimu yang berubah. Ingat, pribadimu, mindsetmu yang berubah terhadap sorga, itu yang mendatangkan kuasa bagimu. Bukan karena doamu yang engkau ketik dan engkau bacakan. Enggak begitu. Bukan karena doa yang engkau hafalkan. Bukan begitu. Tetapi doa yang lahir dari iman dan pribadi yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Itu yang akan mendatangkan kuasa, dan sorga tertarik dengan pribadi yang seperti itu. Pribadimu itu penting, ya. Makanya setiap kita harus menjaga supaya kita ini enggak sembarangan di dalam berbuat sesuatu. Pribadi itu, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, kemarin ini kesaksian ya. Wah, ini kesaksian nih, biar kita semakin semangat. Ya, adik saya di Jayapura, dia telepon, dia bilang begini, "Bang, tolong doakan. Tolong doakan, ini kakak sepupu saya. Abang pernah doakan dia, dan waktu abang doakan dia sudah sembuh dan semakin luar biasa, dan sekarang dia di Sorong," katanya. Lalu saya bilang, "Tapi saya minta doakan lagi Bang," katanya. "Oke, kita doakan." Ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Ya, 2 hari yang lalu. Video call aja Bapak Ibu Saudara. Ya, video call, dia punya perkara dan saya saya berdoa untuk dia. Dia menangis, dia merasakan jamahan Tuhan. Dan ketika dia membuka hati benar-benar untuk Tuhan, dia sesak loh Bapak Ibu Saudara, karena paru-parunya itu bermasalah ya. Sampai di kamarnya itu saya lihat tabung oksigen besar tinggi. Ya, saya bilang setiap roh yang membuat dia ini sakit keluar. Ya kan, dia muntah-muntah di situ. Ya, dia batuk, dia muntah, dan dia merasakan kelegaan, dan saya mendapatkan nubuatan daripada Tuhan untuk dia. Dalam 2 bulan, bahkan bisa lebih cepat, Tuhan akan mengangkat engkau naik. Gak sampai 2 bulan Bapak Ibu Saudara, ya, dia dimasukkan ke dalam panggilan untuk naik jabatan sebagai eselon 2. Wah, luar biasa. Kalau eselon 2 itu bisa menjadi kabak ya. Wih, dahsyat. Ya kan? Sebelumnya dia hanya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nggak ada eselon-eselon yang gimana. Ya. Dia bisa naik jabatan, padahal yang lainnya lebih kompeten, yang lainnya lebih mungkin, ya kan, bisa aja
menjilat pimpinannya. Betul nggak? Bisa aja. Tapi dia bilang, hari besoknya langsung dia bilang, saya dimasukkan ke dalam panggilan untuk menjadi eselon 2. Apakah ini yang dimaksud Bapak itu, katanya. Dia panggil saya Bapak itu untuk nubuatannya. Saya bilang, ya aminkan aja. Ya kan? Aminkan aja, saya bilang begitu. Kalau memang itu kehendak Tuhan, tidak ada yang bisa menutup. Amin. Ya, kalau itu kehendak Tuhan, tidak ada yang bisa menutup. Mungkin dari kalian gak terlalu banyak yang ngerti eselon 2, eselon 3. Tapi ya minimal dia menjadi pejabat yang lumayan tinggi loh dalam kepemerintahan. Ya, betul Bu Esther ya? Ya. Kita nyanyikan lagu ini. Oh tinggi dia. Sebentar. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Lagi, nyatakan dengan iman. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Engkau direndahkankah hari-hari ini? Engkau disepelekankah hari-hari ini? Percaya, kalau sudah waktunya Tuhan, Dia akan mengangkat engkau naik. Yang penting engkau setia. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepada setiap kita. Itu dulu kita pegang. Kita bakal mendapat kekuatan hari ini. Kalau kita nggak dapat mujizat hari ini, kita dapat kekuatan daripada Tuhan. Ya, kekuatan daripada Tuhan itu jauh lebih penting. Supaya apa? Supaya kita mendapat kekuatan itu, kita bisa melewati semua, kita bisa berdoa, dan kita bisa menjadi tekun untuk mencari Tuhan. Sehingga nanti mujizat datang, kita tetap mencari Tuhan, bukan mencari teman-teman kita dan kita ajak mereka hura-hura. Kita jatuh lagi dalam dosa. Pikirkan itu baik-baik. Ya. Saya juga mengajarkan kepada anak-anak rohani saya, kalau engkau masih sekolah, masih kuliah, enggak usah mikirkan jodoh. Nanti tidak bisa kamu menanggung perkara-perkara ajaib. Tuhan tidak akan mau nanti. Ya, Tuhan tidak akan mau nanti engkau menanggung perkara-perkara besar. Tidak akan bisa. Kemana-mana harus izin sama pacar. Ih, nggak banget sih. Ya kan? Masih muda itu. Ya, kemana-mana bebas, melayani bebas. Gak mungkin kamu izin sama teman, guys aku kesana dulu ya. Oh, anak muda itu, kamu bebas melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ya. Saya menemukan Pastor Eni ini waktu saya kerja. Ya, saya kuliah. Ya kan? Pacaran bukan membuat saya dekat dengan Tuhan, membuat saya jauh dengan Tuhan. Makanya saya ingin kalian semuanya jangan pacaran. Walaupun saya pertama pacaran jarak jauh. Saya di Jogja, dia di Makassar. Ya kan? Nggak pernah ketemu 6 bulan. Cuman ketemu sekali pacaran gitu lewat telepon. Lalu habis itu pacaran dengan teman kampus. Tuhan bilang jangan nak, percaya kau nak. Tuhan kali itu datang seperti orang Batak, Bapak Ibu Saudara. Jangan dulu nak, percaya kau. Nanti jodoh kau ada di Kalbar itu, udah aku siapkan buat kau. Saya bilang, oh terima kasih Tuhan. Aku bersyukur aku bisa mencintai dia. Roh Kudus sedih karena dia tahu apa yang akan terjadi.
bahwa saya akan dikhianati. Hianati, sebisa dirimu mengkhianati aku. Oh, oh. Dia backstreet dengan mantannya di puncak. Wah, itu tersayat-sayat. Nyaman. Tapi syukur gak lama, cuman sehari doang. Habis itu besoknya lega. Tapi kan sakit, men. Ya kan? Come on, mamen, oi. Kamu kuliah atau apa namanya, apalagi SMA, udah gak usah mikirkan pacar. Nanti bisa jatuh dalam dosa loh. Ini yang pacaran itu rata-rata jatuh dalam dosa. Minimal pikirannya, ya kan? Omes, otak mesum. Hati-hati deh. Ya, gak usah. Temenan dulu lebih jauh lebih baik. Kalau kamu punya prinsip, ya aku mau temenan dulu, nggak mau pacaran, bagus. Ya kan? Bagus, itu jauh lebih baik. Pacaran itu kan tujuannya untuk mempersiapkan kamu untuk jenjang pernikahan. Jangan bilang ini tahap belajar, pastor, makanya aku belajar mencintai biar aku pacaran dulu. Udah kelihatan, nggak akan dipakai Tuhan nantinya itu. Ya, nggak mau Tuhan pakai kalau misalnya kita apa namanya, menyepelekan kasih karunia. Dia akan proses dulu, bentuk dulu. Ini bejana ini nggak mau dibentuk, dia pecahkan lagi. Ya, nggak apa-apa sih, pecah-pecahin aja tuh bejananya. Tapi kan sakit coy, nggak enak. Ya kan? Ayo, nggak usah dulu mikirkan itu. Biar nanti ayat ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam yang memberikan kekuatan kepadaku. Biar statusmu ndak galau. Statusmu firman terus. Orang pacaran pasti galau. Kau hianati aku, kau sembunyi di balik belakang tabir. Udah. Aduh. Jam 12.00 lagi di-update status. Iya kan? Ya. Tentang galau-galau. Saya itu sudah lihat, ya, orang-orang yang bucin. Tahu bucin? Bukan buncit perutnya, bukan. Woi, bucin itu budak cinta. Ya, dia bilang, pastor saya nggak bisa lepas dari dia. Ini. Walaupun dia sudah putus, nggak bisa lepas. Bukan hanya satu orang, banyak. Itu anak muda. Aduh. Apalagi para wanita yang sudah sekamar dengan dia. Aku gak bisa lepasin dia, aku mencintai dia. Saya bilang, bohong kamu. Kok bohong? Iya, kamu bohong. Kamu sudah sekamar dengan dia. Kau tahu? Kan? Iya, kamu sudah serahkan tubuh kamu buat dia. Dan kamu gak bisa lepas dari dia. Itu ikatan itu. Ikatan dosa itu. Harus diputuskan. Aduh. Jangan deh. Kalau kamu pacaran pasti nanti pegangan tangan. Habis pegangan tangan, pegangan yang lain. Ya kan? Meraba-raba kayak gurita. Ya kan? Kamu berkata jangan lelah, kata Pak Gilbert, bekerja di ladangnya saya. Jangan deh. Ya, udah kayak gurita nanti. Jangan. Mending engkau jaga kekudusanmu. Saya melihat bagaimana orang-orang yang menjaga kekudusan dapat jodoh yang memang tepat dari Tuhan. Gak usah jauh-jauh, lihat gua dong, cie. Iya kan? Ini Pastor Eni ini luar biasa ini. Tanpa Pastor Eni, waduh, jadi apa saya? Ya, maksudnya apa? Mungkin saya gak pelayanan sekarang. Saya fokus cari duit. Gak mau saya pelayanan. Tapi karena ada dia menolong saya sebagai penolong, bukan perongrong loh ya. Iya. Ya kan? Jadi jangan heran kalau kemana-mana kami romantis. Cie. Bukan cuak loh ya, awas loh. Enak kalau memang itu jodoh dari Tuhan. Kemana-mana romantis. Iya kan? Iya kan? Dia pergi sebentar aja, aduh rasanya setahun. Enak Bapak Ibu Saudara.
Sehingga kita dapat berkata dalam nantinya rumah tangga kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Tapi pastor gimana? Saya ini terlanjur udah pernah jatuh. Ya jangan jatuh lagi. Tinggalkan itu. Saya pernah bilang, kamu sama anak rohani saya, ya kan? Bukan saya mau menghakimi kamu. Dia bukan jodoh kamu. Gak usah diterawang, saya bilang. Istilah kita diterawang ya. Gak usah dilihat deh di mana gitu, di alam roh. Gak usah dilihat. Ya kan? Dari buahnya aja udah kelihatan. Kamu jarang ibadah, jarang doa. Apalagi kamu tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, Dia pasti akan memberikan motivasi ke kamu. Ayo, kamu doa. Begitu. Akhirnya dia putuskan pacarnya itu. Ketika dia putuskan pacarnya, IP-nya naik dari 2,1. Aduh, 2,1. Ya, mohon maaf nih. Anak Tuhan IP-nya 2,1. Nilainya berapa sih? Cek ke bawah enggak? Cek ke bawah ya. Anak Tuhan loh. Ngakunya pelayanan di gereja, tapi IP-nya 2,1. Ada lagi 1,9. Aduh, Tuhan, sedih. Ya, sedih. Tidak mungkin dosen itu sembarangan kasih nilai. Saya aja berjuang mati-matian, Bapak Ibu Saudara. Ya minimal 3 koma lah. Itu baru 3 koma itu berapa sih? 8 ya, 8 ke atas. B lah minimal. Iya kan? Saya tidak nuntut engkau untuk jadi super pintar gimana, enggak. Ayolah, kalau kuliah itu fokus kuliah. Jangan tiba-tiba kuliah di bidang ini ketika ada mata kuliah, ya kan? Yang pikiranmu hanya dia. Dianya itu pacarmu kah? Dianya itu gebetanmu kah? Nggak usah. Nanti apa? Engkau tidak akan berkata kalau kayak gitu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, kecuali yang satu ini Tuhan. Itu. Ya, ada pengecualiannya. Ayo, hari ini kalau engkau bad mood, naikkan moodmu. Ya, naikkan moodmu. Mood itu perlu. Saya tahu setiap kita pasti perlu mood kita. Ya, perlu kita latih. Nah, coba semuanya buka kamera. Yuk. Kita latih mood kita nih, ya. Saya juga belajar nih. Ikutin ya. Ya, ikutin ya. Ini yang lagi bad mood ini kan? Ya kan? Yang begini terus dari tadi. Ya. Ya, bad mood nih. Gitu ya. Yuk, kita latihan ya supaya kita nggak bad mood. Pakai H. Ya, ikutin aja. Ya kan? Ikutin. Ya. H1 sampai H8 ya. Tapi harus serius. Ya. Harus ikutin. Yo. Kita hitung sama-sama. Yo. 1 sampai 8 ya. H1 sampai 8. Sesuai dengan numberingnya, jumlahnya ya, nominalnya. Yo, 1 2 3. H. Ulangi. Masa ada yang saya H, kalian enggak mau. Ya, ikutin dulu. H. H H. H H H. H H H H. H H H H H H. H H H H H. Iya, harus begitu. Ya. Kita tuh udah dikasih Tuhan otak yang cerdas untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang membangkitkan stamina jiwa kita. Jiwa kita perlu stamina. Nggak bisa enggak. Ya. Nah, makanya dari itu penting ayat ini untuk kita tahu segala perkara, artinya bukan cuma satu perkara. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan.
Kita tahu di sini bahwa Tuhan memberikan kekuatan buat kita supaya kita bisa menanggung perkara itu. Dan nanti ketika kita menanggung perkara itu, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyediakan tempat dan mujizat yang tepat untuk kita. Tidak sekarang mungkin, tapi nanti. Dan Tuhan sedang melepaskan kita. Nggak mungkin Tuhan merencanakan yang jahat. Ya. Haleluya. Saya pernah dikasih sama Tuhan lagu, dan saya pernah recording gak ya? Kira-kira lagunya gini. Tiada pernah Engkau mencelakaiku, yang ada Engkau memberkatiku selayaknya Engkau disembah dan dipuji. Sebab rancangan-Mu yang terbaik, Engkau kekuatanku, Engkau perlindunganku, Engkau memberkati, mencukupi semua yang ku perlu. Terima kasih Bapakku atas perlindungan-Mu, semua kebaikan-Mu ku alami dalam hidupku. Lagu ini ketika saya kuliah, dan waktu itu keadaannya nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Nggak enak kalau kita diremehin, betul? Siapa di sini pernah diremehin? Ya, mungkin hampir kita semua pernah diremehin. Ya, tapi Tuhan di tengah badai, Tuhan memberikan saya sebuah lagu. Itu menjadi penghiburan. Saya nyanyikan terus, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada orang yang tahu. Baru Bapak Ibu Saudara yang tahu. Ya. Tapi itu membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin intim. Nah, Tuhan memberikan kekuatan lewat saya, lewat puji-pujian. Nah, saya pakai. Minimal untuk diri saya sendiri saya dikuatkan. Amin. Ya, ayo hari ini engkau harus bangkit. Jangan sampai engkau kalah dengan keadaanmu. Dia gak pernah merancangkan yang jahat. Ingat itu baik-baik. Dia gak pernah merancangkan yang jelek untukmu. Kalau engkau mengalami proses sedemikian rupa hari ini, percayalah, di depan Tuhan sudah sediakan tempat dan waktu yang tepat untuk engkau. Engkau akan berdiri, engkau akan bersaksi bahwa semuanya ini karena Tuhan. Kita berbicara tentang the future di bulan ini. Masa depan. Engkau punya masa depan di dalam Tuhan. Katakan, aku punya masa depan di dalam Tuhan. Masa depanku indah. Masa depanku cerah. Amin. Ya, percaya. Mungkin orang tuamu pernah berkata kepadamu, ya, engkau tidak akan berhasil, engkau tidak akan beruntung. Tetapi ketika engkau dalam Tuhan, Dia menyediakan yang tepat untuk engkau. Kutuk itu akan berubah menjadi berkat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk kita datang sama Tuhan yuk. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami dapat menanggung semuanya di dalam Tuhan. Kami mau hidup di dalam iman. Kami tidak mau hidup di dalam apa yang kami lihat saat ini. Kami beriman bahwa Engkau Tuhan yang melaksanakan kehendak-Mu, dan pasti kehendak-Mu terjadi untuk kehidupan kami. Hari ini kami mau bangkit. Kami tidak mau terperosok, kami tidak mau terjatuh lebih dalam. Kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan. Yes. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan
Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Hamba berdoa Tuhan saat ini buat umat-umat-Mu. Engkau menolong setiap mereka. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Hamba berdoa biar Kau memberikan kelegaan, kekuatan buat setiap umat-umat-Mu yang saat ini mengikuti Zoom maupun dari YouTube. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, bantu mereka untuk melewati apa yang mereka hadapi saat ini. Di dalam nama Yesus, setiap rintangan halangan yang membuat mereka tidak percaya kepada Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, halangan rintangan itu Tuhan akan membuat mereka percaya kepadamu. Dan setiap roh-roh jahat yang membuat mereka lemah, yang menggoda mereka, yang membuat mereka tidak percaya kepada Tuhan, setiap pekerjaan-pekerjaan setan kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyediakan tempat yang terbaik untuk mereka, biar mereka berjumpa dengan Tuhan, biar mereka percaya kepadamu di dalam nama Yesus. Berkati, urapi, dan mereka dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan saat ini firman itu berlaku, kekuatan daripada Tuhan mengalir untuk setiap umat-umat-Mu di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan, mari sama-sama kita berdoa untuk bangsa kita, untuk kota kita, untuk gereja kita. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar kota kami, gereja kami, bangsa kami diberkati, diurapi Tuhan. Kami dilindungi oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, cuacanya begitu panas, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memberikan awan untuk kami berteduh, untuk kami bekerja. Sebab umat-umat-Mu banyak yang bekerja di luar Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan sukacita, berikan penghiburan lewat awan yang kami perlukan Tuhan. Oh, Engkau pernah memberikan tiang awan kepada Israel, meneduhkan mereka di padang gurun yang suhunya sampai 50 derajat lebih, bahkan 70 derajat Celcius. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkaulah tiang awan kami Tuhan, yang memberikan keteduhan, perlindungan, bahkan air buat kami. Terima kasih Bapa, berkati kota kami, biar kota kami mengalami revival, kota kami mengalami kesembuhan rohani, kota kami mengalami kebangunan rohani. Kami minta Tuhan, berkati kota kami dimanapun kami berada saat ini. Gereja kami Tuhan, choir church yang sedang dibangun gedungnya, berkati Tuhan, urapi supaya semuanya berjalan dengan baik, semuanya supaya berjalan dengan kehendak Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Mari bersyukur untuk mujizat, mari bersyukur untuk kesembuhan, mari bersyukur untuk pertolongan Tuhan hari ini. Katakan, Tuhan terima kasih untuk pertolongan-Mu buat kami. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan
Tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Thank you Lord. Engkaulah perlindungan kami, Engkau pertolongan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami terima mujizat, kami terima pertolongan, kami terima anugerah daripada Allah Bapa. Kami diberkati dan kami semuanya mengalami sukacita. Kami mengalami gairah yang baru di dalam Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, sembuhkan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap kita, mari kita akhiri dengan doa. Bapa kami, Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati semuanya. Shalom. Halo semuanya, diberkati. Yo, saling menyapa. Shalom. Halo. Ada. Shalom. Halo. Haleluya. Tuhan berkati kita semuanya.